Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, Dr. Endes Haji Imam Sofwan MAG, serta Dewan Guru yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan hingga sekarang ini. Sholawat ma'as salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai penggunaan handphone di era modern seperti sekarang ini, tentu kita sebagai generasi Z tidak dapat dipisahkan dengan salah satu kecanggihan teknologi ini. Namun, kita sebagai generasi muda tentu harus dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita, untuk lingkungan kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Nah, teman-teman, bersosial media juga harus ada aturannya loh. Kenapa sih harus ada aturannya? Alasannya apa? Alasan yang pertama yaitu menjaga diri dari kecemasan dan depresi. Selain menjadi sumber kebahagiaan, bersosial media juga bisa menjadi sumber ketidakbahagiaan. Hal ini biasanya terjadi akibat melihat postingan orang lain yang membuat diri kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa orang lain lakukan. Sehingga hal ini dapat membuat diri kita cemas dan depresi. Bahkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 2018 menyatakan 45% generasi Z mengaku media sosial membuat mereka merasa dihakimi dan sebagian lain merasa buruk tentang dirinya sendiri akibat media sosial. Contohnya yaitu kita suka membanding-bandingkan kehidupan kita di sosial media. Alasan yang kedua yaitu menjaga nama baik diri sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, betapa mudahnya kita mengakses media sosial untuk mencari atau memposting suatu informasi, baik berupa informasi umum maupun informasi pribadi. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati dalam memposting atau mengomentari suatu informasi, karena kita tidak tahu siapa orang yang tidak suka terhadap diri kita dan orang yang suka terhadap diri kita. Alasan yang ketiga yaitu menjaga persatuan. Tidak sedikit kasus perpecahan atau permusuhan terjadi akibat sosial media, yang jika kita telik kembali, masalah tersebut bersumber pada ketidakbijakan dalam bersosial media. Dalam bersosial media memang hak setiap orang, namun kembali lagi bahwa dalam bertindak kita perlu batasan-batasan tertentu agar kita saling memahami, yang jika kita telik kembali, masalah tersebut bersumber pada ketidakbijakan dalam bersosial media. Dalam bersosial media memang hak setiap orang, namun kembali lagi bahwa dalam bertindak kita harus memiliki batasan-batasan tertentu agar saling nyaman dalam bersosial media. Ada beberapa tips aman untuk menggunakan sosial media. Yang pertama, memilih konten yang sehat. Kita bisa memfollow akun yang bisa menginspirasi dan mengedukasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, sadar diri. Sadar diri dalam batasan-batasan menggunakan sosial media.
Yang ketiga, privasi dan keamanan. Kita bisa mengatur keamanan kita dalam platform media sosial agar kita bisa melindungi data pribadi kita. Kita juga harus waspada akan adanya potensi dan risiko seperti peretasan dan penipuan online. Yang keempat, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena jika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita tidak akan fokus untuk mengembangkan diri kita. Yang kelima, kita bisa menggunakan to-do list atau journaling untuk membantu kita dalam mengendalikan penggunaan media sosial. Yang keenam, be positive user. Kita bisa menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan pesan yang positif, inspiratif, dan dukungan-dukungan yang baik. Yang ketujuh, etika dalam bersosial media. Sebelum kita berkata-kata atau memposting sesuatu di media sosial kita, hendaklah memfilternya dengan 3 hal ini. Yang pertama, apakah yang akan kita katakan atau posting di media sosial itu adalah hal yang benar? Yang kedua, apakah kata-kata atau postingan yang akan kita posting dalam media sosial kita itu adalah hal yang baik? Yang ketiga, apakah hal yang akan kita katakan atau kita posting di media sosial kita adalah hal yang berguna bagi orang lain? Jika jawabannya tidak, baiknya tidak usah mempostingnya di media sosial kita. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Namun apabila ada kata-kata dari kami yang dapat diambil hikmahnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.